Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan kita lupa pula kita salawat dan salam kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hari ini kita berkumpul dalam rangka yaitu mengenai pendidikan guru penggerak, yaitu tentang diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri Cimanuk Satu. Pada yang Ibu Kepala Sekolah, Dewan dan Guru dan peserta staf, selamat datang pada peserta muncul tentang materi diseminasi penerapan budaya positif. Kita lanjutkan saja sebelum dilanjutkan, kita akan bacakan sunatnya dulu pembukaan sambutan dulu dari Ibu Kepala Sekolah SD Cimanuk 1 dan dilangsungkan dengan materi yang akan disampaikan oleh calon guru kita. Sebelum acara buka, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Cimanuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Bapak Sendiri kita mintakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini seharusnya kita sudah istirahat ya untuk melaksanakan sholat betul, tapi ini tanggung ya. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini untuk pelaksanaan diseminasi penerapan budaya positif di SD Cimanuk 1 lancar. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah dari rumah kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di hari akhir. Amin. Bapak dan Ibu, saya katakan terima kasih atas kesiapan untuk acara hari ini. Kita mari dukung untuk Ibu Fitri yang akan melaksanakan atau mengutarakan arti dari penerapan ini seperti apa budaya positif itu. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini Ibu Fitri lancar ya. Terus nanti kegiatan-kegiatan yang akan datang juga dukungannya mudah-mudahan dari kita positif juga ya, karena ini ya suatu kegiatan yang luar biasa yang susah untuk mendapatkannya gitu ya di sini, tapi mudah-mudahan untuk gelombang ke-7 ke-8, 9, 10 ya mudah-mudahan ada yang masuk dari antara itu. Nah, masuk ya bilangnya ya mudah-mudahan awacin juga yang masuk, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Jadi ini mungkin tidak panjang lebar ya, hanya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Tadi terpenggal dulu itunya wacananya ke sana dulu, di sana juga belum selesai karena Ketua PGRI dan KPDS sedang rapat. Dan mungkin hanya ini saja, dan sekaligus kita buka acara diseminasi penerapan budaya positif di SD Cimanuk 1. Kita buka bersama dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
dari berikut pembicaraan tentang diskriminasi penerapan budaya positif. Dilanjutkan lagi kita acara ini langsung ke materi yang akan disampaikan oleh guru penggerak kita, Ibu Titi Indriani. Waktu yang bisa. Terima kasih kepada Pak Abdul Aziz selaku MC yang memberi kesempatan kepada saya untuk melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri Semarang 1 ini. Tak lupa pula terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru semua yang telah menyempatkan waktunya, tenaganya, dan mungkin juga kesempatannya kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini sama-sama dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, dalam kurang lebih dalam waktu 2 bulan ini ada beberapa materi yang telah saya dapatkan dalam salah satunya yaitu mengenai budaya positif, yang mana ini adalah materi di modul 1.4 mengenai budaya positif. Sengaja saya ambil di sini pose kita semua yang cantik dan jelita sebagai upaya bahwasanya memang budaya positif ini adalah budaya yang akan sama-sama kita terapkan, yang akan sama-sama kita laksanakan insya Allah ke depan di SDN Cimanuk 1 ini. Dan dilaksanakan bukan hanya oleh saya tetapi juga oleh kita semua sebagai satu kesatuan, sebagai satu keluarga di SDN Negeri Cimanuk 1 ini. Nah, sebelumnya ada sebuah pertanyaan pemantik. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita sama-sama diskusi apakah Bapak dan Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana? Setuju atau tidak Bapak dan Ibu? Tidak. Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak ya Bu ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti misalkan disuruh membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu ya? Nah, memang ketika kita berbicara mengenai disiplin itu banyak sekali hal-hal yang banyak sekali yang harus kita jadikan PR Bapak Ibu ya. Nah, saat saya membaca atau mempelajari modul ini, ternyata ada beberapa perubahan paradigma yang akan terjadi. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benarkah kita dapat mendisiplinkan anak atau memang anak yang mendisiplin diri sendiri? Di sini ada sebuah kebutuhan dasar manusia. Di antaranya ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini yang paling utama. Kemudian yang kedua adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira Bapak Ibu, ini butuh apa tidak? Butuh. Penguasaan terhadap suatu hal untuk diri kita pribadi. Apakah ini butuh? Kesenangan dalam melakukan sesuatu. Sama. Kebebasan dalam melakukan sesuatu. Begitupun dengan anak muda. Bukan cuma kita sebagai seorang dewasa, tetapi anak muda kita pun dengan segala tingkah lakunya, dengan segala perilakunya, sebenarnya inilah yang mereka ini. Kita coba untuk melihat studi kasusnya ya. Kita lihat di sini, ini biasanya dilakukan oleh guru-guru yang bawah nih ya, kayak beliau nih. Misalkan melihat dari kebutuhan dasar manusia tadi, jadi semua orang ini senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara.
jika mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Nah, namanya ngagarong misalkan. Nah, misalkan seperti ini. Bimo, seorang anak TKB, selalu keluar kelas sendiri jalan raya untuk dorong hatinya. Ayah profesor. Ayah profesor. Dengan kendaraan. Nah, di sini tingkahnya membuat bu gurunya, Bu Ani, bingung dan seringkali mengejar. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Kita coba identifikasi kebutuhan apa saja yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti kolom selanjutnya. Misalkan ketika ditanya kenapa sih Bimo itu senang sekali keluar, jawaban Bimo adalah aku senang main kejar-kejaran dengan bu guru, seru. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, kebutuhan apa ya yang berusaha untuk dipenuhi oleh Bimo itu? Apakah penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau cinta dan kasih sayang? Kasih sayang. Meliputi semua. Nah, coba dipilih salah satu. Aku senang main kejar-kejaran dengan bu guru, seru. Kira-kira yang lebih kemana nih? Penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau cinta dan kasih sayang? Cinta dan kasih sayang. Senangan. Di situ kejar-kejaran guru mengajar si Bimo ya, karena ya jawaban seperti itu. Padahal Ada kesenangan. Kesenangan ya. Kalau kita lihat, and the answer is ya. Kalau jawaban Bimo seperti ini berarti dia pengen kesenangan ya. Yang kedua, ada respon Bimo yang lain. Ibu guru ngejar aku karena bu guru sayang sama aku. Jadi dia senang dikejar-kejar karena itu dia sadar bahwa kalau dikejar itu berarti bu guru sayang sama aku. Berarti dia merasanya, berarti kebutuhan mana yang ingin dia penuhi? Apakah penguasaan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, atau kesenangan? Cinta dan kasih sayang. membutuhkan kasih sayang. Ya, betul. Nah, yang ini sering sekali terjadi di kita nih. Kenapa Bimo selalu ingin dikejar-kejar? Karena aku hebat dong, bisa bikin gugus kejar aku. Orang kejar senang orang si guru teh ya. Usir bahaya udah. Dia bahaya berarti. Bimo itu udah sadar bahwa Agus Isan. Berarti kira-kira yang mana ini? Cinta kasih sayang, kebebasan, penguasaan, atau kesenangan? Kesenangan. Kalau yang ini berarti dia bisa membuat ibu gurunya perhatian sama dia, bisa membuat ibu gurunya mengejar dia. Berarti ini adalah penguasaan. Sekarang kalau misalkan ada yang kedua, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di pulang sekolah dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci kepada Bu Fitri, ibunya. Menurut kita, menurut Bapak dan Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti itu? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru. Kira-kira kebutuhan dasar apa nih yang bisa diinginkan oleh Dinda itu? Kebebasan, kebebasan atau kesenangan? Ya antara dua. Antara dua. Nah, kalau misalkan anak-anak itu merasa bahwa kita sudah menyenangkan, nggak seru, berarti itu kesenangan. Kayak seru ya. Karena pengen seru, pengen juga. Nah, sekarang yang ini, dia menangis karena ibu guru tidak menyapaku hari ini. Ini anak-anak guru gitu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti yang hati yang namanya cinta dan kasih sayang. Nah, betul sekali ya.
Jadi perhatian itu termasuk dalam cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, dia menangis karena aku sebel, gambarku nggak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku yang berada di depan kelas. Tidak sama dia ya, ketika di Kira-kira kalau rasa malu itu berarti kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh si dia? Perasaan, kesenangan, kebebasan, atau cinta dan kasih sayang? Perasaan, kita coba lihat. Ya, betul! Ya. Nah, sekarang terakhir. Aku bosan. Masa belajar cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Bosan. Dia merasa bosan. Berarti yang mana ya? Cinta kasih sayang, kebebasan, penguasaan, atau kesenangan? Kesenangan. Kebebasan, yang ada yang sejen sama. Jadi yang ada yang ngelaku, yang ada yang naon. Kekuasaan bisa. Penguasaan, kesenangan, kebebasan. Ya. Jadi, kita dapat semuanya. Jadi intinya adalah yang ingin saya sampaikan hari ini adalah bahwasanya apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita sebenarnya, baik itu perilaku positif, apalagi perilaku yang negatif, itu sebenarnya mereka memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi. Entah itu dalam hal bertahan hidup, mungkin karena faktor ekonomi, entah itu mereka merasa kurang kasih sayang di rumahnya ataupun di sekolah, kurang perhatian, mereka merasa bosan, kurang seru, berarti kesenangannya kurang. Kebebasan untuk mengeksplor diri sendiri, kebebasannya tidak terpenuhi, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang negatif. Ini mau bulan dua kita berpuasa. Karena Pak Sahim ya. Ampun dia, mau menang coklat itu warnanya lah. Berarti mereka merasa penguasaannya Pak, penguasaan terhadap si pohon coklat itu tinggi, gitu kan? Nah, sekarang kita akan ada permainan sedikit. Nah, di sini silakan Bapak dan Ibu satu meja, mungkin bisa berdua atau cari pasangannya masing-masing. Orang malah nanti. Nanti keduaan, pasangan serang gigi, pasangan. Nah, sekarang Pasangan kok kayak bikin kok. Salah satu saja, atau boleh pindah pasangan juga boleh, mau cari pasangan sendiri boleh. bebas mencari Bebas, pasangan. kan kebebasan. Yang dibutuhkan oleh Pak Salim Ada di mana? kebebasan. Nah, salah satu saja ya, salah satu. Ya, salah satu dari Bapak dan Ibu. Ya. Sekarang silahkan dituliskan entah itu benda atau sesuatu yang sangat berharga atau rahasia. Boleh lah, apapun. Tulisnya itu gigi jatuh mau pun. Ayah mau pena. Aku minta training dulu. Nah, silakan. Kemudian kalau sudah ditulis, entah itu benda, entah itu rahasia, entah itu sesuatu yang sangat penting bagi Bapak dan Ibu, ya. Kalau sudah ditulis, boleh disimpan dalam kepalanya masing-masing. Satunya tulisannya seperti Boleh kalimat, boleh satu kata, boleh gambar, boleh apapun. Nah, ya, kalau sudah ditulis, nanti pasangannya atau teman yang lain silahkan mencoba untuk mengambil atau membuka si kertas yang tadi. Ya, boleh dengan cara membujuk, boleh merayu,
Iya, udah asa diremat. Gitu. Jadi dimintanya ke teman itu boleh cara kasar. Pegang. Kalau udah pegang. Ini yang Silakan nanti Bu Yaya. Boleh minta ke Bapak. Yuk, ayo. Ke bawah ya. Saya mau minta. Rayu. Boleh dipakai. Pak, rahasia. Rahasianya sekarang rahasia umum. Jadi bukan makanan, bukan permainan, itu hanya secari kertas kok. Enggak, ini rahasia. Karena ini rahasia. Jika nanti cocok ikut dulu. Aku malah langsung ngancam aja. Udah, karena ini bukan makanan, dipinta ya sayang ya. Kayak di rumah aku ibu. Iya, bisa kan? Terserah Ibu mau. Menurut Ibu itu boleh nggak dikasih ke orang lain? Rahasia bukan? Terserah kita mau tuh. Aku kayak Kiki. Berhasil tak ya? Ini kasih ya. Boleh nggak? Boleh. Ini kan bukan rahasia-rahasiaan ya. Ya. Aku berikan. Dia yang nulis. Lalu kan kasih perempuan. Diambil kan? Diambil kemana-mana berumut curang. Kuku, ibu sebentar. Kuku. Yuk kurang. Kekeh. Berarti rahasia ya. Nah, Mana enak punya ini. iya berarti ya. Enggak mau. Dia punya rasa jadi. Ya. Dia Berarti tuh punya rasa Pak Ibu. Oke. Tadi siapa saja yang dikasih? Iki ya? Jadi Iki. Wah, bang. Kenapa Iki dikasih? Iki. Dipaksa. Dipaksa. Suka bandel Lesti. Karena tadi pemaksaannya. Ya. Oke. Ada RT. Ancaman. Tadi Ini mah dengan Dengan senang hati. senang hati ya pada oh, dengan senang hati dikasih berbagi. Oke. Kalau Kita punya rahasia tersendiri. Nah, Jadi ini nggak mau enggak. rahasianya terbongkar. Iya. Oke. Ada kan Anak begitu. penting gitu ya. Iya. Oke. Kalau Bu Nok gimana? Oh, belum dikasih. Masih bertahan ya. Jadi ungkapan sendiri ditulis nggak mau dilihat orang. Rahasia. Rahasia. Karena memang menurut Bu Eti itu rahasia nggak boleh dikasih tahu ke orang. Iya, itu tak. Kira-kira seperti itu kan? Ada. Aku berminta. Mau ketemu, nggak mau kawan orang, tapi mau diutarakan. Iya. Dan nama malu kucing. Kalau maju dikasih nggak? Kayak Oh, nggak dikasih. suasana cuek ya betul. Tidak romantis. Semua orang cukup. Kasih nama uang itu. Asik. Asik. Kalau mau kasih Duit. asik. Kalau mau bilang kasih banyak lumayannya. Oke. Tidak berminat. Salah nih. Besok-besok saya. Ya. Ini boleh juga. Oh, Mas. Nah, berarti tadi dari kegiatan kepalan tangan ini tadi ada yang memberi dan ada juga yang tidak ya Pak Yulia. Ada maksa ini. Dalam artian ada yang memaksa gitu ya Kia. Kalau perasaan ini tidak dipaksa gimana Kia? Takut lah. Takut. Jadi itu bunuh diri aja gitu ya. Orang diburu dan asbak. Rompok asal sama museum. Nah, inilah sebenarnya yang terjadi dengan anak-anak kita. Jadi, kedisiplinan yang kita terapkan kepada mereka sebenarnya bukan karena keinginan ataupun hanya sekedar paksaan dari tadi yang tidak memberi. Bu Eti bisa beri alasannya? Punya ungkapan tersendiri tapi Rahasia. nggak mau dilihat orang, tapi mau diutarakan melalui hal ini, tapi nggak mau dilihat orang. Tidak mau dilihat orang. Nah, itulah
dengan kedisiplinan dari kita, bahwasanya sebenarnya siapa sih yang pegang kontrol atas kertas yang tadi? Kita sendiri. Kita sendiri. Diri sendiri yang memegang kontrol atas keputusan yang kita ambil. Kita mau ngasih atau enggak ke orang lain. Kita mau menerima atau tidak pendapat dari orang lain. Kita mau menerima atau tidak perintah dari orang lain. Begitupun dengan anak-anak. Dengan anak-anak kita. Alhamdulillah kalau anak-anak kita anak-anak SD yang alhamdulillah masih bisa kita arahkan dengan baik. Kan? Tapi berbeda dengan kalau misalnya anaknya sudah SMP, sudah SMA. Kadang anak-anak itu ketika kita beri perintah atau kita beri perintah, mereka bukannya patuh, tetapi malah ngeyel. Karena mereka sudah merasa bahwa mereka sudah punya keputusan sendiri. Itulah perubahan paradigma dari teori kontrol atau teori pilihan dan ilusi kontrol. Bahwa yang pertama, ilusi bahwa kita lah yang mengontrol murid. Kita sering sekali merasa bahwa kita ini yang ngatur-ngatur murid. Kita ini yang membuat perintah, kita yang membuat peraturan. Dan anak itu harus atau bisa tunduk, bisa patuh ke anak kita. Padahal itu kembali lagi kepada mereka. Kalau misalkan mereka menerima, dari keputusan yang mereka sudah menerima, bahwa mereka menerima peraturan yang kita buat. Mereka menerima disiplin atau aturan yang kita terapkan pada mereka. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Di sini kadang-kadang kita juga suka lihat menyalahkan kepada orang. Kamu kenapa sih? Kamu ada capek? Iya. Sampai malam bolak dijual lah. Kita berharap bahwa kalau misalkan kita itu membuat orang merasa bersalah, dia bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Padahal di sini bisa jadi mereka itu atau bahkan akan menyalahkan diri sendiri. Seperti kemarin juga sama, dia seperti itu. Tapi ketika didekati lagi, gitu kan, bicara dengan hati ke hati lagi, alhamdulillah sudah mau berbicara. Takut dibilangin ke orang tua. Dan ada juga ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat ini kadang-kadang kita suka memberikan hadiah kepada anak-anak. Pada anak-anak itu kita suka memberikan aplaus ataupun penghargaan kepada anak-anak. Tapi ternyata ada beberapa kasus di mana anak-anak ini menjadi manja. Mereka itu hanya berbuat baik untuk mendapatkan pujian dari kita, bukan karena keinginan diri sendiri. Tapi kamu tanya sesuatu, pengen dilihat sama Bu Eti, efeknya apa? Ketika misalkan Bu Eti tidak memberikan pujian kepada mereka, mereka jadi males, mereka jadi marah. Ya, pasti. Nyapu kudu di sataan bae, kudu ditinggalikeun. Sayang ka alam. Giliran ibu teu datang, ribet. Ibu teu datang, Salah satu tetap itu. Kalau begitu ya dia selalu semangat. Bulan pujian. harus dengan pujian terus ya. Tapi ketika misalkan dia di stop pujiannya, mereka menagih. Ya. Bukan menambah motivasi, dikasih pujian. Salah satu contoh ini misalnya. Kita di WA ya, ketika dia belajar nih Pak, saya belajar. Nah, kita kasih contoh kan, gitu kan, bagus, terima kasih, semangat terus. Ketika ada yang yang saya lagi jempol Bu. Nah, gitulah. Itu itu pada Anak-anak ini ada bagus juga, kadang kurang diketahui. Gratifikasi. Nah, jadi kesannya anak tetap membutuhkan semua.
semua. Karena tadi kembali lagi kepada yang tadi bahwa ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Salah satunya penguasaan adalah berikan perhatian dan sayang dari suami. Bu, jangan itu aja, model itu kayaknya kalau minta komen. Oh, ternyata banyak di komen. Kalau kasih itu apa nih? Asal ada yang mewakili, udah terwakili. Tapi bikin komen yang begini yang nggak terwakili. Nanti harus keluar. Kamu keluar kayak mewakili lama. Berarti kebutuhannya Saya udah tahu Kebutuhan perhatian berarti di sini. perhatian. Nah, Udah anak-anak lain ini. oh iya. Iya. Nah, itu harus terakhir bahwa Lebih ya Bu. orang dewasa akan memiliki hak untuk memaksa, ya. Masa anak Memaksa anak, pokoknya mah. Bukan hak, itu kan saya punya hak. Saya gurunya, saya lebih dewasa daripada dia. Tapi kalau misalkan anak-anak yang tidak menerima, anaknya memang tidak tidak memiliki rasa dia kayak dia kali utama saya kasih wae ya dia buka hati untuk kita ya sama saja tidak berarti siapa sesungguhnya yang memberi kontrol diri sendiri anak itu sendiri. Kalau dulu ada yang namanya dengan teori behaviorism atau teori behaviorism, di mana mereka menyatakan mengenai stimulus dan respon. Bahwasanya kalau dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha untuk membuat anak-anak itu pandangannya sama dengan kita. Bahwa kebersihan itu harus begini. Orang yang rapi itu harusnya begini. Masalah anak-anak harus sama pendapatnya dengan kita. Tapi kalau sekarang ada teori kontrol atau teori pilihan. Jadi kitalah yang berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang diri. Kita berusaha memahami Mas Sahib ini, menurut Mas Sahib, ya disiplin itu seperti apa sih? Mungkin menurut kita disiplin seperti ini, tapi menurut Mas Sahib begitu. Kan tidak ada yang salah di sini. Kemudian dalam stimulus respon, perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan saja. Padahal seperti yang tadi dibilang bahwa semua alasan itu atau semua perilaku memiliki tujuan tertentu. Si Bimo tadi lari-lari keluar itu bukan sekedar dia nakal saja. Kalau dulu kita bicara, oh Bimo mah nakal, keluar main, bisa, gitu kan? Tapi kita harus menyadari bahwa oh mungkin dia ada sesuatu yang dia bikin. Anak-anak keluar pipis nanti 10-an gitu kan? Kamu mau ke belakang. Mau pipis 10-an kayak keluar ya. Kalau di kita pandangan mungkin budaknya 10-an itu ada sebuah kesalahan, nggak boleh 10 orang. Mungkin nggak seorang wae. Tapi mungkin mereka memiliki tujuan tertentu alasannya, entah itu dia malu, kita malu, mau ingin itu malu pada anak aku, malu aja ke dunia. Malu saja. Nah, ada kebebasan juga buat dia di situ ya. Pengen bebas, pengen lihat dunia luar. Ternyata dunia elek, tapi udah jangan. Merdeka semuanya. Nah, kalau dulu stimulus dan respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau sekarang hanya anak-anak sendiri yang mengontrol diri kita sendiri. Mau menerima atau tidak itu. Nah, inilah yang harus kita perhatikan di sini bahwasanya mulai sekarang ini yuk kita sama-sama memulai untuk yang disiplin yang positif. Apa sih disiplin positif itu? Menurut Dr. William Glasser ada 4 teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama adalah yang tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan, baik itu untuk memenuhi kebutuhan dasar dia yang bertahan hidup, entah itu memenuhi kebutuhan dasar dia mengenai penguasaan dan lain sebagainya. Kemudian sekarang itu kita tidak lagi berpikir saya benar, kamu salah. Tapi kita juga harus berpikir bahwa karena mereka punya alasan,
Jadi kita harus mengetahui alasan tersebut dan mengarahkan mereka agar alasan-alasan yang mereka buat itu dapat sesuai dengan nilai-nilai kebajikannya. Ini makna disiplinnya, bahwa disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Nah, perilaku tujuan, ada 3 tujuan utama menurut Dr. William Esser. Ada teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Yang pertama untuk menjadi tidak nyaman hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan? Contohnya misalkan, kalau misalkan anak-anak itu rambutnya gondrong, untuk menghindari hukuman tentu mereka harus nyukur, bukan? Kenapa? Karena kalau misalkan tidak digunting, pasti ibunya yang menggunting, gitu kan? Itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Apa yang bisa saya dapatkan apabila saya melakukan? Contohnya, misalkan kalau anak-anak itu bisa mengerjakan tugas dengan baik, apa yang bisa mereka dapatkan? Apakah mereka akan mendapatkan sebuah pujian? Apakah mereka akan mendapatkan nilai yang bagus? Tapi yang sekarang ini harus kita perhatikan adalah teori motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Karena yang kedua hal tersebut yang menghindari hukuman dan imbalan itu masih motivasi ekstrinsik dari kita, dari sebuah orang dulu. Tapi kalau misalkan mereka sudah sudah memiliki motivasi untuk menghargai dirinya sendiri, untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, itu berarti mereka sudah mengalami motivasi intrinsik dari mereka. Dan ini bisa kita laksanakan dengan penerapan nilai-nilai kebajikan universal atau yang biasa kita gunakan dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu bisa kita mulai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah keyakinan bahwasanya karakter-karakter apa saja yang bisa yang bisa dikuasai oleh anak-anak, bukan sekedar karena disuruh oleh kita, tetapi juga mereka sudah memiliki motivasi prinsip atau keyakinan sendiri untuk melaksanakan hal tersebut untuk menghargai diri sendiri. Dan di sini ada 5 posisi kontrol yang biasa dulu. Sampaikan yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, dan manajer. Nanti kita akan membahas mengenai segitiga dan posisi kecilan yang kelihatan. Yang pada akhirnya akan kembali lagi kepada 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi. Sekarang mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada pertanyaan. Kenapa ya kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Menghindari kecelakaan. Menghindari kecelakaan. Peraturan ini ya ada aturan. Biar nggak ditilang gitu ya, Bu ya. Peraturan dan keselamatan. Nah, kira-kira kalau peraturan dan keselamatan, Pak, yang mana yang motivasi eksternal? keselamatan lah. Tadi kan kata Bapak kan ada peraturan dan ada untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Kira-kira kalau yang eksternal, yang mana? Tapi kalau yang dalamnya, keselamatan diri sendiri. Itulah pada anak-anak. Jadi kita selain ada peraturan, kita juga harus membuat mereka yakin bahwa memang itu untuk keselamatan mereka. Bahwa kita pakai helm itu bukan sekadar untuk menghindari ditilang, tapi juga untuk menjaga keselamatan diri. Untuk mendukung motivasi intrinsik atau kembali ke nilai-nilai keyakinan, ini lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Kalau misalkan tiba-tiba terima di tengah orang yang banyak. Karena apa? Karena nggak ada polisi gitu
kan? Tapi kalau misalkan kita sudah yakin bahwa helm itu bisa melindungi kepala kita dari kecelakaan, pasti akan dipakai terus. Bagi aku mah sampai ke dalam, kalau ke depan pakai helm. Oh. Apa alasannya? Karena sering kadang-kadang apa tuh kena mata. Berarti keselamatan ya Pak ya? Sering gitu. Iya. Nah, di rumah kebetulan aja ke apotek mendengar. Bisa makan sakola kayaknya. Beda mungkin berlawanan yang hari saya cara pakai helm. Nah, ribet kalau Kecuali menjauh ya polisi. jauh lain lagi. Ya, itulah. Jauh ya. Itulah yang dimaksud dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari siswa itu. Ya. Jadi lebih ngena mana berarti Bu? Lebih ngena yang motivasi ekstrinsik atau yang intrinsik? Dari luar, X Dari darah, dari hati, dari kita sendiri. Karena untuk kita sendiri ini, dari kita untuk kita. Dan itulah sama dengan nilai-nilai kebajikan universal kepada anak-anak atau karakter kalau menurut kita Mbak ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ras. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan yang saat ini disebut dengan pelajar Pancasila. Inilah karakter-karakter yang ingin kita bangun sekarang ini. Yang pertama ada karakter untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada karakter atau nilai mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan merah. Nah, sekarang di sini saya ada dua poster, yang mana yang kira-kira yang peraturan dan yang mana yang kira-kira keyakinan kelas. Yang mana? Kalau yang hijau ada yang putih. Yang kesepakatan kelas yang hijau, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, aturan itu. Yang ini kira-kira peraturan atau keyakinan? peraturan. Kalau yang ini kami benar-benar yang saling menyayangi, yang semangat belajar, yang peduli dengan teman-teman. Ini kira-kira peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Berarti keyakinan itu apa ya? Misalnya hati. Misalnya anak apa? Anak hati ya. Berarti ada nilai-nilainya di sini. Ya. Ada saling menyayangi. Ada semangatnya. Berarti mereka harus semangat setiap kali belajar. Udah keyakinan kelasnya bahwa kita semua tuh bisa sama-sama saling menyayangi. Kita sama-sama saling semangat. Kita sama-sama saling peduli. Kalau di kelas saya, alhamdulillah sudah ada juga di awal-awal itu. Mereka anak-anak yang rukun, insya Allah. Bisa menjadi anak-anak yang rukun. Bisa menjadi anak-anak yang saling bersahabat dan beradab satu sama lain. Untuk diri sendiri mereka bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Mereka menjadi anak-anak yang sukses, yang sehat, yang cerdas, yang ceria, dan inilah keyakinan kelas. Bisa, Bu. Bisa. Jadi kita karena saya bikin ini sama teman-teman atau anak-anak yang mungkin ya, diskusi sama anak-anak. Kita mau kelasnya kayak gimana? Pertama, mau kelasnya kira-kira yuk kita bayangkan sama-sama kelasnya mau kayak gimana? Mau yang bersih atau yang kotor? Mungkin kalau misalkan untuk kelas 1 bisa kita kasih umpan-umpan ya, Bu ya. Oh, kelas kita kelas yang bersih, berarti kita meyakini bahwa kebersihan itu bisa kita ciptakan sama-sama. Kita mau sama teman itu maunya saling berteman atau saling berantem, mungkin bisa seperti itu. Jadi dari keyakinan kelas inilah, dari kesepakatan kelas inilah ya sama-sama menjadi nilai-nilai karakter tersebut, karakter dari profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang di sini ada peraturan dan ada keyakinan kelas.
Kira-kira kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini keyakinan kelasnya yang apa? Nilai-nilai apa yang ada di dalam sini? Tanggung jawab. Ya. Jadi ketika kita membuat peraturan dilarang mengganggu orang lain, berarti kita juga sudah mencoba untuk menerapkan menghormati orang. Ketika kita menerapkan peraturan di dalam kelas, hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, berarti kita juga sudah mulai menerapkan untuk berkomitmen. Dan peraturan-peraturan yang lain yang bisa Bapak dan Ibu gunakan atau laksanakan dalam kelas sekolah. Kuncinya adalah satu, kesepakatan bersama dengan nilai-nilai yang akan kita tampilkan. Karena dari peraturan kelas ini akan membentuk sebuah keyakinan kelas. Dari sebuah keyakinan kelas, dia akan menjadi sebuah lingkungan yang positif. Ketika kelas 1 sampai kelas 6 sudah memiliki lingkungan yang positif, yang saling menghargai, yang saling peduli satu sama lain, insya Allah akan menjadi budaya yang positif. Jadi di sini tanggung jawab kita adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari keluarga sekolah yang saling mendukung, keluarga sekolah yang saling mendukung antara guru, murid, kemudian komite, kemudian para pedagang dan lain sebagainya. Saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter yang baik. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif yang insya Allah akan dapat diterapkan oleh para murid kita di masyarakat. Nah, sekarang berkaitan dengan tindakan kita pasti pernah mengadakan hukuman atau konsekuensi, benar nggak Bu? Ya, benar. Sekarang kita diskusikan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi pada anak-anak? Mencatat 100 kali dalam buku. Kalau terlambat, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali dalam buku. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, ini adalah hukuman. Nah, kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Dan survei membuktikan. Kalau yang ketiga, murid diminta push up 15 kali dan tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau yang ini menggantikan tugas-tugas teman yang telah dicoret-coret sama dia. Oh, konsekuensi. Hukuman, kita lihat. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ini konsekuensi. Udah ada hukuman. Sekarang kalau ini, lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK-nya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terlambat pada pelajaran PJOK. Hukuman lah. Nah, konsekuensi. Nah, berarti dari sini kita lihat ya berarti Ibu ya. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kira-kira apa bedanya ya antara hukuman dan konsekuensi? Kalau Hukuman melanggar peraturan. Dia melanggar, Karena melanggar. tapi disuruh menulis. Ada hukum, ada kaitannya ada sanksi. Sudah ada kaitannya.
Ada. tindakan Ada. atau Ada. Ada. Enggak. Ada kaitannya karena kalau konsekuensi itu kan hukuman yang bersifat kesepakatan. Konsekuensi itu ya, yang Iya, ada kaitan. Oh, konsekuensi ya. Iya. Konsekuensi Hasil hukuman. kesepakatan mereka gitu. Jadi, Tidak, berarti itu tidak ada kaitannya. Coba. jadi kesepakatan kelas maksudnya. Oh, masuk ke sekolah. Oke, masuk ke sekolah rumah siapa ya kalau Iya, konsekuensi? iya konsekuensi. Berarti kalau menurut kita lebih baik hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi mah tanggung jawab, kurang salah itu tanggung jawab. Supaya lebih tanggung jawab ya, Prina, ya. Ya, Tanggung jawab. karena kita menunjukkan tanggung jawab kalau Jadi karena konsekuensi. kalau dia mencoret tugas temannya ya dia harus Tentang Ya. Kalau hukuman kan semacam denda, ada yang baik, ada yang tidak. kalau kalau dia hukuman bisa karena dia sudah dia melanggar peraturan makanya dia dihukum. Jadi Kadang dia suka. Tidaknya kadang kemana? iya, nah betul sekali ya tadi ya. Jadi inilah perbedaannya. Jadi kalau tadi kata Pak Uju bahwa hukuman itu sesuatu yang harus menyakitkan ya Pak ya. Iya. Tapi kalau misalkan konsekuensi, dia sesuatunya yang harus terjadi karena sudah ada kesepakatan bersama. Kemudian kalau hukuman sifatnya adalah paksaan. Tapi kalau konsekuensi, mereka akan berpikir, mereka akan lebih bertanggung jawab, lebih sadar. Kalau saya begini, maka saya akan begitu. Kalau saya numpahin air, berarti saya harus bersihkan. lebih apa namanya, konsep diri yang lebih baik daripada kita berikan hukuman kepada anak-anak dengan cara yang memaksa, dengan cara yang menyakitkan untuk mereka. Mungkin pasalnya dulu waktu pas SD di mana dipukul yang punya Mantap. Dari cara bebejakan kolot, dibakul-bakul kolot. Udah kayak apa? jangan kalau kan cara kanan Cara kiri. kanan deui. Jadi inilah apa namanya, mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa menerapkan menjauhi hukuman dan menerapkan konsekuensi kita semua. Karena di sini juga ada, tapi ada satu lagi yaitu restitusi. Ya. Jadi di sini terlihat bahwasanya kalau kita memberikan hukuman berarti identitasnya itu identitas yang gagal. Tapi kalau misalkan kita memberikan konsekuensi, bisa jadi itu adalah identitas kesuksesan mereka karena mereka lebih bertanggung jawab. Tapi ada lagi satu lagi itu namanya restitusi. Restitusi itu kalau tadi sudah ada sudah ada kesepakatan, kalau restitusi itu merupakan pilihan pada saat mereka melanggar. Gitu. Jadi di sini restitusi ini tujuannya adalah agar murid dapat bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi mereka akan lebih bertanggung jawab. Di sini ada 5 posisi kontrol kurang terlihat ya. Bahwasanya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini saat ini kita diharapkan untuk dapat memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi kita kalau ketika mendapati anak-anak yang melanggar, kita bisa mencoba pertanyaan-pertanyaan apa sih alasan mereka. Seperti itu dulu. Jadi jangan langsung ketika anak melakukan kesalahan langsung kamu salah, ayo minta maaf. Seperti itu. Tapi kita nanya dulu anak-anak. Kenapa tadi kamu jemput Wina? Kenapa tadi uang pasti bagian golok langsung. karena tadi mungkin saja ada kebutuhan mereka yang tidak Kayak yang perlu dikerasa. Memang perlu dikerasa. Memang ada untuk merubah sikapnya. di sini dari posisi kontrol di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, memantau, manajer. Ketika kita bicara pada anak-anak, ibu kecewa banget sama kamu, itu bisa berarti kita posisi kita masih dalam
membuat orang yang merasa Bersalah. membuat anak-anak itu merasa bersalah. Aku kecewa sama pasal ini. Tapi ketika kita membuat pernyataan, kamu sih yang pernah benar melakukannya, kita sudah menjadi seorang penghukum. Kita menjudge anak-anak. Tapi terkadang karakter anak itu berbeda. Ada yang penuh dengan kasih sayang, ada juga dengan kekerasan. Sebab ada yang pernah saya alami dulu si Erwan. Setiap mau belajar dia turun tidur di. Nah, di lulus mah menurut. Begitu saya tanya diajak dia kuai ke dihukum. Sampai kayu nah diuk baik. Alhamdulillah, berarti kan seseorang itu perlu dengan kekerasan. Contoh dulu, saya pernah ngajaran budak, kubelet-belet nah. Setiap dia mau diajari harus siap dengan peci. Jadi siap peci dipakai di cekolek dia. Jadi, mana tusuk teh akhirnya. Jasiin karena iya sampai di sana. Kayak kekerasan memang ada itu. Malah belet. Habis itu jalur itu yang mau disarankan. Sampai dijajak dia poin gede semua. Wah, itu sudah di Ada contoh kecil tuh, ada penggaris guru matematik. Kalau pakai penggaris, semua PR doyan. Tentu saja bisa. Itulah ya, jadi ini memang selalu ada di kita, selalu pasti ada di sekitar kita, selalu dan pasti ada di sekitar kita. Kita pernah melakukan posisi diri kita sebagai penghukum, pernah ya saya? Iya. Tapi mungkin untuk anak-anak tertentu juga kita bisa hanya cukup dengan membuat mereka bersalah. Kok kamu gitu sih? Kamu gak sayang ya sama ibu? Nah, itu ada tuh anak-anak yang langsung berubah, ya matanya ada ya seperti itu. Tapi ada juga yang dengan cukup kita bilang ayolah, yuk kerjain PR-nya ya, datang kami kita nanti dapat nilai 1. So ada yang kayak gitu langsung dikerjakan. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan musuh kontrol ini sebagai salah satu cara kita untuk melaksanakan mengatasi pelanggaran-pelanggaran terhadap anak-anak kita. Sekarang apa itu restitusi? Kita bicara tadi mengenai restitusi yang tadi dari disiplin positif itu lebih naik tingkatannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengadakan murid mencari solusi. Inilah tadi kunci dari restitusi, bahwa ketika dalam proses kolaborasi kita, jadi mereka itu diminta untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri, dan kita membantu murid itu untuk berpikir tentang orang seperti apa, atau kita kembali lagi kepada mereka. Kalau kamu seperti itu, nilai apa yang kamu sudah dapatkan? Karakter apa yang kamu akan masuk? Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari dukungan dasar yang berdasarkan kata, dan posisi diri dan cara yang paling baik, dan yang lain sebagainya. Nanti akan ada video ya, nanti kirim aja ya di grup ya mengenai restitusinya, soalnya kalau sekarang ditampilkan itu agak lumayan panjang, waktunya juga. Intinya adalah dalam ranah restitusi yang pertama ada menstabilkan identitas. Nanti ada di videonya. Yang kedua ada
ketiga menanyakan keyakinan kelas kita. Ketika kita menstabilkan identitas, kita menguatkan anak-anak bahwa nggak apa-apa kamu sama kesalahan itu, karena semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Kemudian, nah ini caranya. Salah satunya ini ada perkataan-perkataan yang akan dibuat oleh guru ketika mendapati pelanggaran yang dibuat oleh siswa. Jadi kita tidak langsung menjudge siswa, tapi kita ajak dulu, rangkul dulu siswanya. Nggak apa-apa kok, ikut saya itu hal manusiawi. Jadi kita mencoba untuk merangkul dulu anak-anak, mencoba untuk memberikan kepercayaan bahwa kita itu tidak akan menghukum mereka dulu. Menenangkan batinnya dulu, menenangkan batinnya dulu, betul sekali. Setelah batinnya tenang, setelah mereka akan setelah batinnya tenang, gitu kan, kita validasi kebutuhannya. Artinya adalah kita mau mencari kebutuhan apa sih yang mereka belum dapatkan, seperti itu. Nah, ini ada perkataan-perkataannya yang biasa dilakukan oleh seorang manajer kepada siswanya. Ini ada di juga. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, yang terakhir adalah ketika anak mereka kesalahan yang berhubungan dengan norma sosial dan nilai yang berdasarkan bersosialisasi dengan orang lain, ini ada kata-katanya yang seperti ini. Yang paling penting adalah yang pertama, apa sih nilai yang kita percaya di kelas? Seperti waktu dulu kejadian waktu kelas 5B, katanya mendorong anak kelas 4. Itu ketika dia bisa saya tanya kepada anak-anak, memang boleh seperti itu. Nilai apa yang kita percayai waktu di kelas kita? Mereka langsung jawab, saling menghargai Pak, saling menghargai, tidak menyakiti. Karena memang sering sekali diucapkan seperti itu. Jadi kata-katanya ini juga bisa kita lakukan intervensi selama 30 detik kepada anak-anak. Kalau misalnya itu memang tidak langsung untuk dapat sadar dengan pelanggaran yang mereka buat. Yang terakhir adalah merdeka menjadi dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Anak-anak yang merdeka bukan hanya anak-anak yang tidak diperintah oleh pemerintah, tetapi anak-anak yang merdeka adalah anak-anak yang juga cakap untuk membuat pemerintah untuk dirinya sendiri. Mudah-mudahan depannya kita dapat melaksanakan program-program untuk budaya positif yang dapat membangkitkan motivasi intrinsik dari anak-anak untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan dan anak-anak kita dapat tumbuh dalam lingkungan yang positif dan budaya-budaya yang positif. Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi, bukan ingin menggurui, bukan ingin bukannya ingin so tahu, tapi memang mari kita bersama-sama melangkah menuju ke arah perubahan kita yang lebih baik. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang berakhlak karimah, dan dapat menjadi manusia-manusia Indonesia yang sukses beribadah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum. Begitulah nanti tentang definisi budaya positif. Semoga sekolah kita bukan di kelas 5 juga, tapi di kelas kita yang satu lingkungan positif, kelas positif, keyakinan positif. Itu aja. Terima kasih atas pemaparannya guru dari ini. Mungkin ada pertanyaan tiga atau tidak? Ada? Ada. Alhamdulillah.